Sambil ngopi tidak apa-apa, kita ngobrol santai. Tapi insya Allah ada informasi-informasi penting yang akan disampaikan berkaitan dengan kesiapan untuk mempersiapkan sekolah lanjutan buat anak-anak yang kita sayang tentunya. Ya, masih ditunggu buat ayah bunda, buat wali kelas juga untuk terus menginformasikan ke grup kelas ya. Ya, ada Zahra ya, Bunda Zahra. Bagus Bunda ya sinyalnya. Oke, mudah-mudahan tetap sampai selesai. Tadi tuh sedikit khawatir juga Bunda ya kalau cuaca tidak bagus, sinyalnya agak cak mano. Kemudian juga buat ya belum belum seluruhnya ini masih belum sampai 50% tergabung, tapi sudah ada yang konfirmasi eh, sesaat lagi bergabung katanya karena ada acara, tapi mudah-mudahan bisa ikut bergabung nantinya. Ya, selamat datang buat Ayah Siva ya. Ada oh Kesha lagi dalam perjalanan Kesha nih. Nak kemana Kesha? Ada Ayah Siva. Berjumpa lagi nih. Pak Yunsi lagi katanya. Maaf, Pak, baru bisa gabung. Oh iya, tidak apa-apa Bunda. Lagi di Ya. jalan. Selamat bergabung pastinya. Mudah-mudahan bisa sampai selesai memantaunya ya Bunda ya. Ya, makasih, Pak. Siap, siap. Halo, Assalamualaikum. Salam. Oh, sudah cek sound. Oke, siap Ayah Siva ya. Ya, Pak. Tunggu sebentar ya, kita lanjut ya. Oke. Mudah-mudahan malam tidak mengganggu istirahat malam. Ya, Pak. Ya,
Dah. Audio berarti nggak audio? Oke, selamat bergabung buat Bunda Zihan ya. Bunda Zihan udah bergabung. Buat ayah bunda yang lain juga. Mana cara ganti namanya nih? Di depan anjing. Waktu itu kata kita nawarkan ini apa? Innova 2008. Salat. Baik, ya Bunda, kita akan memulai ya. Sembari menunggu yang lain, kita akan mulai dulu untuk acara pembukaan kita pada malam hari ini ya. Langsung saja Provinsi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul ya, pastinya di ruang malam hari ini, maksud Pak Insi di acara pertemuan atau juga meeting bersama orang tua kelas 6 SDIT Tunas Cendekia pastinya. Untuk itu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nanti di selingan Pak Guru akan sapa satu-satu, namun untuk saat ini kita akan memulai untuk acara pembukaan sosialisasi dari SMP IT Tunas Cendekia nantinya seperti apa pembahasannya. Maka diharapkan atau dipastikan ayah bunda bisa mengikuti meeting ini sampai selesai. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, dan yang pastinya kita buka pertemuan ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk mengambil keberkahan, kita dengarkan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Adiansa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت له وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Bapak Adiansa yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacakan, kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, malam hari ini kurang lebih untuk ayah bunda ada belum 50% dari jumlah kelas 6 yang pastinya. Namun kita tetap berdoa semoga ayah bunda yang lain bisa ikutan bergabung dan dimudahkan dalam segala urusannya. Ya pastinya kami sampaikan bahwasanya untuk rangkaian acara malam hari tidak begitu panjang, yang pastinya setelah ini langsung akan pemaparan dari atau presentasi dari pihak sekolah SMP ya, SMP IT Tunas Cendekia, yang mana sebelumnya Pak Guru, Pak Imsi sampaikan kepada ayah bunda, adapun tujuan pertemuan malam hari ini adalah kita ingin membahas untuk pendidikan Ananda lebih lanjutnya seperti itu, yang mana kita di sini sudah kehadiran dari Bapak dan Ibu guru dari SMP Tunas Cendekia yang akan lebih detail, lebih dalam lagi untuk menyampaikan seperti apa sih SMP itu Tunas Cendekia seperti itu. Dan yang pastinya langsung saja nih Pak Imsi serahkan kepada Bapak Heru Rianto selaku Kepala Sekolah SMP IT Tunas Cendekia, dan juga Pak Imsi sampaikan selamat bergabung buat ayah bunda yang baru bergabung. Pada Pak Heru, kami persilakan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat serta karunia, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa, bertatap muka, meskipun melalui media yang insya Allah tidak akan mengurangi hikmat dan makna dari pertemuan kita ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah diturunkan mukjizat terbesar, yaitu kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dan juga tercurah limpahkan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan teruntuk kita umatnya, sehingga kelak di yaumil akhir semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau.
Baiklah, ayah bunda, wali siswa kelas 6 SDIT Tunas Cendekia, mohon izin malam hari ini kami dari SMPIT Tunas Cendekia mohon izin memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktu yang seharusnya hari ini, malam hari ini melepas lelah, tapi masih mampu untuk mengikuti acara yang kami selenggarakan. Dan juga ucapan terima kasih kepada pihak SDIT Tunas Cendekia yang dalam hal ini diwakili oleh wali kelas 6, Bapak Yunsi, Ibu Rani, dan juga Ibu Dewinta. Terima kasih banyak. Dan juga pada malam hari ini kami dari SMPIT Tunas Cendekia ada beberapa guru juga yang turut hadir. Di antaranya ada Bapak Adiansah selaku wakil kurikulum, ada juga Ibu Reskia Handayani sebagai wakil kesiswaan, dan juga Ibu Elvira Tandianata sebagai ketua PPDB penerimaan siswa baru 2020-2021. Baiklah, ayah bunda, langsung saja kami sampaikan materi kita pada malam hari ini terkait dengan selayang pandang ataupun gambaran terkait dengan sekolah kami, yaitu SMPIT Tunas Cendekia. Dan sebelumnya mungkin ya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin tadi belum sempat saya sampaikan bahwa rasa syukur juga bahwa kita hari ini dipertemukan di sebuah lembaga, institusi pendidikan yang dasarnya adalah Islam. Dan ini sangat patut kita syukuri. Ya, mudah-mudahan bahwa tujuan kita dalam menyelenggarakan pendidikan dan juga memberikan pendidikan kepada anak kita ini sebagai catatan amal pahala bagi kita semua, sehingga kita dalam mendidik anak dan juga menyekolahkan anak ini, dunia akhirat kita dapat. Dan mudah-mudahan senantiasa kita tetap istiqomah dalam memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan ini. Baiklah, ayah bunda, ketika hari ini sudah semakin dekat bahwa anak-anak kita di kelas 6, yang hari ini di kelas 6, bahwa sebentar lagi harus memasuki fase baru atau sekolah baru, bukan hanya status yang baru, tapi juga masuknya anak-anak kita ke dalam usia-usia yang remaja, usia di mana sangat begitu krusial bagi pendidikan ataupun perkembangan karakter dari anak didik kita atau dari ananda ayah bunda. Ya. Di mana hari ini ya, usia-usia remaja anak-anak kita sudah mulai berpikir kritis, kemudian selalu mencari tahu atau memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan juga memiliki emosi yang labil, ya, dan juga selalu tertarik dengan hal-hal yang baru. Nah, ini adalah karakter
yang sudah melekat ketika anak-anak kita sudah mulai beranjak di usia remaja. Maka pendampingan, bimbingan, dan juga arahan dari orang tua dan juga guru sangat-sangat membantu ataupun sangat-sangat berpengaruh bagi pendidikan ataupun perkembangan karakter siswa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa usia-usia remaja ini juga adalah usia di mana mereka begitu memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Ya bahkan ya ketika bimbingan kita, pengawasan kita selaku orang tua kurang kuat ataupun kurang teliti dan juga ini akan berakibat juga bahwa anak-anak kita akan masuk ataupun juga akan terpengaruh oleh pergaulan teman-teman di luar sana, sehingga ya kenakalan-kenakalan remaja sangat sulit terhindarkan. Maka ya seperti yang kita ketahui di luar sana, ya mungkin ini alhamdulillah tidak terjadi di sekolah kita, Bapak Ibu, ya. Kenakalan-kenakalan remaja begitu sangat meningkat. Bahkan kalau kita melihat berita, kita melihat baik di media massa ataupun media sosial ya, itu sering sekali berita-berita terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja sangat meningkat. Ya hal ini bisa jadi karena mungkin pengawasan, pembinaan baik dari guru maupun orang tua begitu kurang. Maka kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba dan juga tindak kriminal, ya ini bisa saja ya terjadi bagi anak-anak di usia remaja ini. Maka ini menjadi kewajiban kita Bapak Ibu, baik orang tua maupun guru, bagaimana memberikan pengawasan dan bimbingan maksimal sehingga anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Dan kita teruslah berdoa bahwa anak-anak kita terselamatkanlah dari pergaulan-pergaulan yang sangat merugikan baik bagi mereka atau juga bagi kita selaku orang tua. Maka solusinya, salah satu solusi ya, mungkin bukan satu-satunya solusi, tapi salah satu solusi adalah ya, bagaimana kita memilih satuan pendidikan yang tepat. Yang seperti apa satuan pendidikan yang tepat itu? Ya di antaranya adalah yang pertama nyaman dan aman, nuansa Islami, dan mampu mengoptimalkan potensi siswa. Nyaman dan aman ini berarti bahwa ketika kita sudah memasukkan anak kita ke dalam sebuah satuan pendidikan atau sekolah, kita di rumah bekerja itu dengan tenang, aktivitas di rumah juga tenang, karena kita sudah yakin bahwa satuan pendidikan atau sekolah tempat kita menyekolahkan anak kita terjamin, ya, ataupun artinya sudah ada jaminan yang pasti ketika anak kita berada di sekolah, insya Allah dapat bimbingan, dapat pengajaran, dapat juga pendidikan yang baik dari guru-gurunya. Kemudian nuansa Islami, ya, di mana kita ketahui bersama bahwa lingkungan sekitar ya atau masyarakat juga mempunyai peran yang sangat krusial terkait dengan perkembangan karakter anak didik kita. Ketika kita menyekolahkan di satuan pendidikan sekolah atau yang nuansa Islami, ya insya Allah nilai-nilai keislaman dan juga baik budi pekerti dan lainnya, ya insya Allah terjaga. Maka ini akan menjauhkan dari kenakalan-kenakalan yang mungkin yang sudah disebutkan di awal tadi. Kemudian, ya, satuan pendidikan yang juga mampu mengoptimalkan potensi siswa. Yang kita ketahui bersama bahwa setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka ya, kemampuan dari satuan pendidikan yang terkait atau sekolah yang terkait harus bisa mengoptimalkan setiap potensi yang ada pada diri siswa. Maka dari itu, ya, hari ini SMP IT Tunas Cendekia
hadir di tengah-tengah kita, menjadi salah satu alternatif ya bagi pendidikan ananda-ananda kita. Ya. Yang hari ini SMPIT Tunas Cendekia memiliki tagline, jargon atau juga kekhasan yang sering mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sering lihat di media sosial kami, di video-video kami, selalu di akhir video ada kalimat SMPIT Tunas Cendekia, sekolah peradaban, sekolah Quran, dan sekolah juara. Nah, ini menjadi tagline dari kami, dan ini bukan hanya sekedar sebatas tagline ataupun jargon, tapi ini kami ikhtiarkan, kami usahakan ini menjadi kekhasan bagi sekolah kita, yaitu SMPIT Tunas Cendekia, di mana sekolah peradaban, sekolah Quran, dan sekolah juara ini mencakup dunia dan akhirat ananda kita, dan juga kita semua yang terlibat dalam satuan pendidikan kita ini, atau SMPIT Tunas Cendekia. Jadi kita memiliki 3 kekhasan. Yang pertama sekolah peradaban, sekolah Quran, dan sekolah juara. Yang pertama, sekolah peradaban. Ini jelas bahwa muara kita adalah peradaban Islami. Apa itu peradaban Islami? Yaitu kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam di suatu tempat, atau dalam sekup kita ini adalah SMPIT Tunas Cendekia. Maka kami berharap bahwa akan muncul peradaban Islam ini dimulai dari sekolah kita. Dengan apa? Yaitu dengan akidah yang kuat, budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, ibadah yang benar. Akidah yang kuat, maka kita menanamkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, ya, bahwa Tuhan kita adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga membimbing mereka untuk memiliki budi pekerti yang luhur, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati teman sebaya, ya. Sehingga anak didik kita memiliki karakter-karakter yang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Kemudian akhlak mulia. Akhlak mulia, bagaimana kita menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itu tadi, kita anak-anak kita mempunyai bekal untuk nantinya kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlak mulia, bukan hanya cerdas tapi juga akhlak mulia. Kemudian di sekolah ini juga ya akan diajarkan tentang ibadah, ya, di mana ya mungkin ini juga sudah diterapkan di SDIT Tunas Cendekia, dan ini akan memudahkan bagi kami karena kami tinggal melanjutkan apa yang telah diikhtiarkan oleh guru-guru di SDIT Tunas Cendekia. Artinya kita akan melanjutkan tentang amal yaumi, kemudian ibadah-ibadah sunnah, kemudian ibadah-ibadah wajib yang lainnya, dan tentunya mungkin ya kita sesuaikan dengan porsi di jenjang SMP. Itu ya. Jadi kita berharap ya, komponen-komponen, poin-poin yang ada dalam peradaban ini insya Allah ya kita akan wujudkan di sekolah kita SMPIT Tunas Cendekia. Kemudian sekolah Quran. Sekolah Quran ini kami berharap ya, muncul dari kami ini akan ada anak-anak yang nantinya ya, memiliki pribadi-pribadi yang Qurani. Jadi melalui apa? Ya melalui pendidikan kita yang kita terapkan di sekolah kita, pendidikan-pendidikan Quran kita, memulai dari membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kami ikhtiarkan dan kami berusaha semaksimal mungkin bahwa ya ananda-ananda kita bukan hanya sekedar hafal, tapi juga mampu memaknai setiap ayat-ayat yang dihafal ataupun dibaca, sehingga itu menjadi cerminan pribadi di kehidupan sehari-hari. Jadi kepribadian Quran itu nampak di anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini juga akan menyelamatkan kita nantinya dunia dan akhirat kita. Melalui apa? Dan di SMPIT Tunas Cendekia ada program-program Quran, diantaranya adalah tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran ini yang kita ikhtiarkan tadi
bisa menjadikan rujukan ketika kita nanti ananda kita bukan hanya sekedar hafal tapi juga tahu makna, sehingga kita ananda kita bisa menampilkan pribadi Qurani. Kemudian ada kelas takhosus dan juga tahsin tahfiz guru. Nah, di sini kami sampaikan bahwa guru-guru kami SMP IT Tunas Cendekia juga memiliki program wajib untuk terkait dengan Quran ini, yaitu tahsin tahfiz guru. Ini latar belakangnya adalah kami berharap guru-guru kami itu juga menjadi panutan, menjadi contoh bagi anak-anak kita yang sekolah di sekolah kami. Jadi bukan hanya menyuruh menghafal, membaca, dan mempelajari Al-Quran, tapi juga kami berharap guru-gurunya juga melaksanakan dan juga memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak memang memiliki sifat peniru yang luar biasa ya. Ketika anak-anak melihat karakter guru seperti ini, mereka ikuti. Kemudian guru seperti ini, mereka ikuti. Dan kita berharap ketika gurunya juga berpribadi Qurani, maka ya anak-anak yang kita didik juga akan bisa menampilkan pribadi Qurani. Dan mungkin sekedar informasi bahwa ya alhamdulillah di 2 tahun belakang ini, alhamdulillah ada beberapa anak kita yang terutama yang ikut dalam kelas takhosus, ya, kelas percepatan dalam menghafal Quran itu lulus itu dengan hafalan 6 juz. Dan hari ini ya di semester ini juga ada yang sedang berusaha untuk menyelesaikan 6 juz sampai 7 juz. Ya, mudah-mudahan ya, ini menjadi penyemangat kami semua yang ada di SMP IT Tunas Cendekia untuk terus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak didik kita. Kemudian sekolah juara. Ya. Sekolah juara ini ikhtiar kami adalah menjadikan sekolah kita itu menjadi lumbung bagi anak-anak yang berprestasi. Jadi kita mengoptimalisasi potensi siswa dari segi apapun. Kita tidak membatasi harus hanya dengan akademik, tidak, tapi minat, bakat, akademik, non akademik. Gitu. Ya. Kita juga untuk akademik misalnya, kita juga adakan yang namanya kelas juara. Jadi kelas juara ini adalah tempat di mana anak-anak kita akan kita karantina, akan kita bimbing secara intensif untuk mempersiapkan keikutsertaan di ajang-ajang dan lomba yang nanti kedepannya akan dilaksanakan. Kemudian juga ekstrakurikuler dulu pilihannya juga alhamdulillah ada beberapa dan juga yang sudah berprestasi. Misalnya mungkin di ekstrakurikuler yaitu di bidang taekwondo ya, taekwondo yang sudah sampai ke tingkat Palembang, Sumatera Selatan kemarin juga sempat mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kemudian di akademik, alhamdulillah tahun ini itu dari sekolah kita dapat meraih juara 1 KSN IPA tingkat Kabupaten Oku, alhamdulillah. Dan juga ketika melihat di ranking provinsi, alhamdulillah masuk 7 besar KSN IPA tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini lagi-lagi menjadi penyemangat bagi kami untuk kita bisa bahwasanya untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi dan juga anak-anak yang akan meraih juara di bidang apapun. Nah, jadi itu tadi penjelasan terkait tentang kekhasan SMP IT Tunas Cendekia, yaitu peradaban, Quran, dan juara. Nah, dari ketiga ini, maka kami simpulkan bahwa ya, sekolah kita ini niatnya bukan hanya untuk pendidikan dunia, tapi juga akhirat. Jadi ketika kita menjadi bagian dari sekolah ini, ya mudah-mudahan menjadi juga bagian orang-orang yang ikhtiar ataupun bagian dari kita yang senantiasa memperbaiki kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan ananda-ananda yang kita lahirkan dari sekolah ini juga bukan hanya memiliki kecerdasan dunia, namun juga memiliki kesolehan-kesolehan pribadi yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan mereka di kemudian hari. Gitu.
Mungkin itu ayah bunda terkait sekilas tentang kekhasan dari sekolah kami SMPIT Tunas Cendekia. Mungkin yang kami sampaikan ini tidak mewakili seluruhnya, maka kami membuka diri untuk ayah bunda untuk sekali waktu boleh berkunjung ke sekolah kami untuk berdiskusi lebih lanjut, kemudian untuk lebih mengenal kami. Juga insya Allah kami akan terima dengan sangat terbuka. Dan kemudian itu merupakan kekhasan yang kami miliki. Mudah-mudahan ketika dari kami guru mengikhtiarkan itu semua dan kemudian disupport oleh orang tua dan didukung oleh seluruh komponen yang bertanggung jawab terkait dengan sekolah ini, mudah-mudahan ikhtiar dan impian kita untuk menciptakan anak-anak didik kita yang nantinya siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat ya, dengan bekal kesolehan dan kecerdasan, mudah-mudahan itu semua bisa terwujud. Kemudian ayah bunda di akhir presentasi ini ya mungkin sebenarnya pembahasan yang biasa ya, dalam artian itu ya ketika sudah berbicara masalah biaya itu kan ini relatif lah intinya tuh, bahwa pandangan kita pasti berbeda-beda terkait biaya. Jadi kami juga sekedar meneruskan dari kebijakan yayasan terkait pembiayaan ini, dan untuk tahun ini pembiayaan kita di SMPIT Tunas Cendekia itu bisa dilihat di layar, itu ada umum dan khusus. Nah ini mungkin spesial karena memang kondisi kita yang hari ini mungkin kita sama-sama tahu ya, bahwa memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin perlu kita juga akomodir dari pihak sekolah, maka dari kebijakan yayasan khusus untuk lulusan dari SDIT Tunas Cendekia yang akan melanjutkan ke SMPIT Tunas Cendekia, itu ada pengurangan pembiayaan ya. Pengurangan pembiayaan itu khusus untuk uang bangunan 30%. Jadi untuk umum itu bisa dilihat di situ 10.370 dan untuk khusus SDIT Tuncen itu 9.020.000. Dan ini juga belum termasuk dengan mungkin ananda yang di SD Tunas Cendekia sudah wisuda Quran, maka akan ada potongan biaya lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka terkait dengan pembiayaan ini kami berharap ya ini bisa kalau memang masih ibarat kata ada penasaran dan juga masih ingin berdiskusi terkait pembiayaan, ya boleh nanti kapan hari bisa datang ke sekolah terkait dengan pembiayaan biaya masuk SMPIT Tunas Cendekia. Mungkin itu ayah bunda terkait dengan penjelasan kami tentang kekhasan sekolah kami SMPIT Tunas Cendekia, dan nanti kami sudah menitipkan kepada wali kelas 6 Pak Yunsi, Bu Rani dan juga Ibu Dewinta terkait dengan formulir, brosur dan lain sebagainya, dan itu akan kalau penjelasan yang kami sampaikan ini mungkin belum mewakili, maka bisa dilihat di brosur-brosur kami terkait tentang program unggulan, prestasi, kemudian tujuan, visi misi dan lainnya bisa dilihat di brosur yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas 6. Mungkin itu ayah bunda, terima kasih terkait dengan partisipasi dan juga perhatian dan juga waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf jika kami mengganggu waktunya dan juga dari apa yang kami sampaikan banyak kesalahan. Kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin kami cukupkan presentasi dari kami. Kami akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Heru atas presentasinya. Ya, sedikit dari Pak Insi ya, untuk dari kesimpulan penyampaian Pak Heru, bahwasanya memang benar kerjasama antar orang tua, siswa, dan sekolah itu memang dibutuhkan. Namun di luar sana mungkin ayah bunda pun kekejaman sosial media saat ini sedang terjadi seperti itu, sehingga justru kita pola didik di sekolah semaksimal mungkin kita menjadikan anak-anak untuk taat beribadah, kemudian patuh kepada orang tua dan guru. Di rumah pun demikian polanya, namun bisa hancur dan bisa dirusak oleh media saat ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, bahwasannya pemantauan baik di sisi di rumah maupun di sekolah, kemudian di wilayah permainan anak-anak memang perlu pemantauan yang ekstra. Namun ketika Ananda sudah tertanam di dalam diri Ananda bahwa yang namanya akidah kuat, maka insya Allah Ananda akan terjaga seperti itu. Itu yang dapat Pak Insi simpulkan dari penyampaian Pak Heru terkait masalah keunggulan, salah satu keunggulan yang disampaikan oleh Pak Heru. Nah, terkait masalah pembiayaan tadi ya Bunda sudah disampaikan, ada khusus dan juga ada umum. Bahwasanya untuk nominal 10 juta ke atas itu untuk sekolah umum seperti itu ya. Nah, dikhususkan untuk siswa SDIT ya yang akan melanjutkan nantinya ke SMP, jika akan bergabung atau akan menjadi partneran seperti yang disampaikan oleh Pak Heru, bahwasanya ada keringanan biaya. Itu sebatas umum yang Pak Heru sampaikan. Namun tadi sudah disampaikan bahwa jika ayah bunda masih terkendala terkait masalah biaya, bisa berdiskusi langsung untuk bersilaturahmi ke SMP Tunas Cendekia seperti itu. Mungkin itu ya ayah bunda dari penyampaian Pak Heru. Nah, di sini boleh jika ayah bunda ingin bertanya, karena waktu juga masih 8:30 kurang ya. Namun mungkin juga ya bunda butuh istirahat, tetapi masih kita berikan kesempatan untuk ingin bertanya terkait penyampaian yang disampaikan oleh pihak SMP itu sendiri. Kami persilakan ayah bunda. Ya, silakan kepada ayah Pawas untuk bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua SMP IT, Pak Heru dan rekan-rekan, kami hormati wali kelas 6 dan wali kelas 6 yang lain yang di IT. Kemudian yang kami banggakan ayah bunda dari anak-anak kita yang kita sayangi kelas 6 di SDIT ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersilaturahim dalam Zoom meeting ini mengenai akan kemanakah anak-anak kita, anak-anak kita tersayang. Kemudian memang kalau dari yayasan IT Tunsen ini, ya SD-nya ada, SMP-nya alhamdulillah sudah ada. Sepengetahuan saya, karena alhamdulillah dari keluarga kami juga banyak yang di IT. Kalau masalah katakanlah keraguan, tidak ragu lagi kan. Ya. Karena buktinya juga sudah banyak. Kemudian yang lulus SMP sekarang sudah melanjut ke SMA atau sederajat. Bahkan ada yang ke pesantren yang di luar Sumatera Selatan, di daerah Jawa. Dan memang sudah terbukti. Jadi memang kalau unggul
seperti peradaban, Quran, dan juara tadi ya alhamdulillah. Nah, tapi mungkin buat kami yang jadi permasalahan mungkin juga sama dengan ayah yang lain, ya paling tidak masalah pembiayaan kali ya. Ya, apalagi zaman sekarang pandemi COVID ya kita belum tahu kapan selesainya. Insya Allah segera diangkat oleh Allah SWT. Amin. Intinya tidak terlepas bahwa biaya inilah terutama yang emak-emak yang ya kalau kami yang ayah ini atau yang lanang ini ya paling mana caranya nyari duit itulah, tapi yang halal. Nah, tapi yang biasanya ngoceh, yang protes, terus yang lain-lain ya memang domainnya emak-emak, dan memang itu sudah takdirnya di situ. Nah, makanya sekali lagi sebenarnya biaya inilah. Ya mungkin kalau pertanyaan kami tidak ada, tapi mungkin saran sajalah bahwa kalaupun misalnya ada ayah bunda atau keluarga kita yang terkendala masalah dana, tapi ingin sekali anandanya, anaknya ke PIT ini, ya mungkin bisa ada solusinya atau keringanan atau bagaimana. Mungkin ini saja, tapi yang jelas intinya untuk ananda saya, Pak Awas, ya mungkin kalau ke umum, ya insya Allah rasanya tidak. Ya, tapi mudah-mudahan ya ke SMPT atau kalau ananda ini dianya mau keluar atau mau ke pesantren atau sebagainya, ya, tapi sekarang masih tetap kami komunikasikan. Tapi intinya, kalaupun di Batu Raja, ya insya Allah mungkin ke SMPT. Itu saja, terima kasih. Ini mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ayah Anda dari Ananda Pawas ya tadi sedikit menyampaikan bahwasanya tetap mensupport seperti itu ya. Jadi terima kasih buat ayah. Yang pastinya seperti yang disampaikan tadi bahwa jika ayah bunda memang terkendala dengan biaya atau yang lain bisa didiskusikan seperti itu. Oke, mungkin ada lagi ayah bunda yang ingin bertanya atau kurang jelas atau ingin bertanya tentang pembiayaan dan yang lain seperti itu, kami persilahkan. Sepertinya sudah jelas. Silakan Bunda Azahra ya, Bunda Zahra. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini intinya mau tanya. Oke, intinya Bunda ingin tanya masalah biaya tadi Pak, kurang ngerti itu. Yang dijelaskan oleh Pak Heru. Yang umum sama yang khusus tolong ya. Lebih jelasnya tuh nominal tuh berapa? Yang dari Tuncen ke Tuncen. Jadi kita yang orang tua yang dari Tuncen mau lanjut ke Tuncen lagi, itu ya hitung-hitung ini setelah ini. Oke. Jadi masuk Tuncen kan Pak? Ya. Ya hanya itu Pak. Oke Pak Heru, kami persilakan Pak untuk mungkin menjelaskan nominal dari yang umum. Kemudian dengan yang khusus untuk siswa Tuncen, dan kemudian apakah tadi salah satu Pak Heru menyebutkan bahwa jika Ananda sudah menyelesaikan juz 30 atau ada prestasi-prestasi yang lain seperti itu. Silakan Pak Heru. Baik, terima kasih kepada yang memberikan tanggapan ya. Dan baik ayah maupun bunda hampir sama pertanyaan terkait dengan pembiayaan. Jadi terkait pembiayaan ini tadi sudah kami sampaikan memang kami terkait dengan pembiayaan ini sebenarnya kan ini wilayahnya yayasan dan kami di sekolah juga fokus dalam pengembangan dan pembimbingan pendidikan di sekolah gitu. Namun di sini kami juga bisa jelaskan bahwa tadi sudah kami sampaikan
bahwa untuk khusus lulusan dari SDIT Tunas Cendekia yang melanjutkan ke SMPIT Tunas Cendekia, mengingat dengan kondisi yang hari ini mungkin kita sama-sama maklumi, maka terakhir kemarin rapat dengan yayasan itu ada kebijakan bahwa ada potongan uang bangunan sebesar 30% untuk siswa SDIT Tunas Cendekia yang masuk ke SMPIT Tunas Cendekia. Gitu. Dan juga nanti bisa ditambah dengan ketika memang Ananda sudah menyelesaikan hafalan 1 juz ataupun 2 juz, insya Allah itu ada potongan tambahan setiap 1 juznya itu 500.000. Jika memang sudah menyelesaikan 2 juz, maka diberi keringanan potongan sebesar 1 juta. Maka sebenarnya terkait dengan pembiayaan ini tuh kami sudah membuka diri kepada ayah bunda untuk silakan silaturahim ke sekolah kami, dan khusus untuk lulusan SDIT Tunas Cendekia, sebenarnya kalau bagi kami jangan sampai nanti batal untuk masuk ke sekolah kami hanya karena terkendala biaya. Maka dari itu kami sangat benar-benar membuka diri terkait dengan masalah pembiayaan ini. Silahkan datang ke sekolah, kita bisa diskusikan terkait dengan pembiayaan ini. Ya, insya Allah dengan komunikasi dan juga mungkin diskusi, insya Allah nanti kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya. Gitu. Jadi itu menyampaikan ya, pesan yayasan kemarin terkait dengan pembiayaan. Gitu. Nah, satu hal lagi memang terkait pembiayaan ini memang relatif ya Bunda, bahwa ya kalau sebenarnya kalau saya pribadi berbicara masalah pembiayaan ini agak gimana gitu ya Bunda, karena memang ya kalau kami di SIT Tunas Cendekia ini kami benar-benar fokus dalam memberikan value atau nilai lah kepada anak-anak ataupun terkait dengan fokus pada tujuan-tujuan besar kita. Sebenarnya biaya ini adalah tadi relatif ya, relatif, dan kami tidak intinya tuh tidak mau intinya tuh mengobral diskon atau seperti apa mungkin yang mungkin ayah bunda ketahui di sekolah-sekolah lainnya, karena memang kami menganggap bahwa sekolah ini adalah bagaimana kita bisa mendidik, membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih cerdas, soleh dan pandai lainnya. Jadi pendidikan ini bukan tawar menawar lah, intinya bukan jual beli itu. Intinya ini semua demi pendidikan bagi anak-anak kita. Tapi terlepas dari itu semua, sekali lagi kami membuka diri untuk kepada ayah bunda, silakan terkait untuk diskusi masalah pembiayaan ini. Insya Allah dari kami siap memberikan solusi-solusi yang nanti kita akan sama-sama sepakati terkait pembiayaan ini. Yang jelas bagi kami harapan besar dari SMP Tunas Cendekia mengharapkan lulusan dari SDIT Tunas Cendekia itu ya tetap melanjutkan ke SMPIT Tunas Cendekia untuk semakin menyempurnakan pola-pola pendidikan yang telah diterapkan di SDIT Tunas Cendekia. Kita akan lebih tingkatkan lagi di SMPIT Tunas Cendekia. Mungkin itu ya Bunda, jadi jangan ragu-ragu untuk silaturahim ke sekolah terkait dengan pembiayaan ini. Mungkin itu Pak Yunsi. Baik, terima kasih Pak Adi. Tetap ya dengan tampilan layar, mungkin seperti ini Bunda Zahra tadi ya. Di layar ada khusus SDIT Tunas Cendekia. Jadi kita perjelas langsung ini nominal yang tertera itu 9.120.000. Nah, kemudian tetapi masih belum termasuk biaya pembelian tablet ya, karena di SMP Tunas Cendekia menggunakan sistem berbasis IT seperti itu. Nah, tetapi dengan nominal itu ayah bunda bukan berarti ayah bunda jika melihat nominal itu ayah bunda merasa aduh gimana ya gitu ya. Nah, makanya ayah bunda silahkan untuk berdiskusi atau bersilaturahmi ke SMP Tunas Cendekia. Sampaikan keinginan ayah bunda. Sebenarnya ayah bunda tuh jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Heru bahwa anak khusus dari SD Tunas Cendekia sampai batal gara-gara biaya seperti itu. Jadi ini bisa kita bicarakan seperti itu. Nah, tetapi
khusus SDIT Tuna Cendekia ya Bunda, tadi seperti hafal juz 30, kemudian ada prestasi-prestasi yang lain seperti itu ya Pak Heru ya. Nah, tapi kalau untuk pembiayaan umum, mungkin Ayah Bunda bisa lihat di layar yang berwarna biru, itu untuk umum, maksudnya bukan luar dari SD Tuna Cendekia. Nah, jadi nominalnya seperti yang Ayah Bunda lihat, kemudian ditambah nanti biaya tablet. Nah, kenapa biaya tablet tidak dituliskan? Karena belum pasti ya untuk saat ini biaya tablet berapa. Seperti itu ya Bunda Zahra ya tadi. Oke, terima kasih ya Bunda Zahra. Masih kita buka satu pertanyaan kembali buat ya Bunda yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, Bunda Kakak. Oke, Bunda, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Siap. Jadi mau nanya ini aja Pak, itu kalau tahun-tahun kemarin harga tabletnya berapa ya Pak? Biar kita tahu rincian pastinya kalau tahun-tahun kemarin. Oke. Terkait dengan harga tablet, jadi kita tuh sudah kurang lebih 3 tahun ke belakang kita menggunakan tablet. Jadi ke tahun terakhir kemarin kita di harga 2.100.000 Bunda. Dan memang itu yang penting kalau bagi kami itu kan itu sudah bisa support untuk digunakan sebagai media belajar. Insya Allah sudah cukup bagi kami, artinya tidak perlu itu mahal ya. Bahkan kalau tahun sebelumnya malah di harga 38, tapi kita cari di tahun terakhir kemarin, insya Allah alhamdulillah kita dapat di harga 2.100.000. Dan mudah-mudahan di tahun ini atau tahun yang akan datang ini, mudah-mudahan ya masih tidak jauh di harga itu. Mudah-mudahan. Dan kemudian terkait dengan tablet ini kami memberikan keleluasaan sebenarnya bahwa kalau memang ada yang kakaknya di SMP dan kemudian sudah lulus, boleh memakai punya kakaknya, ataupun boleh juga memakai tablet misalnya ayah bunda sudah punya, boleh. Artinya kita tidak mengharuskan Ananda untuk pembelian ataupun mencari tablet itu melalui sekolah kami. Artinya itu keleluasaan bagi ayah bunda. Misalnya ada kakaknya yang punya atau pakai punya kakaknya, itu tidak masalah bagi kami. Yang jelas, yaitu jangan sampai menghambat pendidikan bagi anak-anak kita seperti itu. Begitu itu Pak. Ya, itu saja Pak. Gambaran biar jadi gambaran kami selaku orang tua untuk mempersiapkannya. Baik, terima kasih Bunda. Ya, masih ada yang ingin bertanya kembali ya Bunda sebelum kita akhiri perjumpaan malam hari ini. Oke, kita masih tunggu. Sudah cukup jelas ya Bunda ya? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih kepada Ayah Bunda. Mungkin Pak Heru terakhir untuk memberikan ucapan bukan ucapan terakhir sih, maksudnya tuh kesimpulan lah gitu ya Pak ya. Silakan Pak Heru. Oke, baik Ayah Bunda, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan, untuk melihat apa yang kami tampilkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan ayah bunda untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk Ananda di sekolah lanjutan. Dan bagi kami, lagi-lagi kami tekankan bahwa kami membuka diri untuk diskusi ya, terutama masalah pembiayaan. Dan terkait dengan penjelasan yang lebih rinci dan lebih lengkap lagi, insya Allah tadi sudah Anda sampaikan bahwa nanti akan diberikan brosur dan juga formulir yang nanti akan disampaikan melalui wali kelas 6. Mudah-mudahan semuanya bisa kita memutuskan untuk kemana nanti Anda untuk melanjutkan. Dan itu mungkin ucapan terima kasih juga kepada Pak Yunsi dan kawan-kawan wali kelas 6 SDIT Tuna Cendekia atas kerjasamanya dan juga waktunya. Mungkin itu saja Pak Yunsi. Terima kasih banyak Ayah Bunda dan juga guru-guru SDIT Tuna Cendekia dan juga SMPIT Tuna Cendekia. Dari kami, ya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Itu aja Pak Yunsi. Baik, terima kasih kepada Pak Heru dan Ayah Bunda semuanya. Semoga semakin mantap
dalam hati ayah bunda untuk menentukan sekolah lanjutan bagi anak-anak. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya bunda ya. Pak Yunsi selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan bagi ayah bunda yang ingin meninggalkan room, kami persilakan.